Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Saputra dengan stambuk B1A1 21155. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MIT mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Untuk tugasnya yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dengan menggunakan kurva produksi pada slide yang ditampilkan, lalu jelaskan pula hubungan antara MP dan AP, dan tunjukkan bagaimana menentukan output yang menyebabkan MP sama dengan AP. Di sini terdapat kurva yang akan saya jelaskan. Tahapan-tahapan produksi. Dalam tahapan produksi terdapat 3 tahapan produksi, yaitu tahapan 1 yaitu sampai pada kondisi AP maksimum. Tahapan 2 yaitu antara nilai AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahapan 3 yaitu saat MP sudah bernilai negatif. Tahapan 1 yaitu sampai pada kondisi AP maksimum, dimulai dari saat berproduksi atau tidak ada penggunaan tenaga kerja hingga mencapai titik AP maksimum. Pada kurva bagian bawah, kita dapat melihat bahwa produksi rata-rata AP maksimum dicapai pada saat penggunaan tenaga kerja sehingga 2 orang. Bila Anda tarik garis dari kurva bagian bawah ke kurva bagian atas, kita dapat melihat kondisi produksi total. Pada tahap 1 ini, seperti pada gambar di atas, terlihat bahwa slot kurva TP meningkat sangat tajam. Pada tahap ini, menambahkan tenaga kerja juga akan meningkatkan jumlah produksi total maupun produksi rata-rata. Hasil yang dapat diproduksi dari penambahan tenaga kerja masih jauh lebih besar dari penambahan upah yang harus dibayarkan. Produksi jangan dihentikan pada tahap ini karena akan merugikan. Tahap kedua yaitu antara nilai AP maksimum sampai MP sama dengan 0. Tahap kedua ini terjadi saat penggunaan tenaga kerja sebanyak 3 orang. Bila Anda tarik garis dari kurva yang bawah kepada kurva yang atas, maka tahap kedua ini terjadi sehingga pada saat TP mencapai titik puncak. Pada tahap kedua ini produksi total masih meningkat. Produksi marginal dan produksi rata-rata mulai mengalami penurunan. Meskipun produksi marginal dan produksi rata-rata mengalami penurunan, namun nilainya masih positif. Terjadinya penurunan pada nilai MP dan AP pada saat ini karena mulai berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin menurun. Sehingga bila perusahaan menambahkan tenaga kerja, akan mendorong produksi total sehingga mencapai nilai maksimum. Sebaiknya perusahaan berproduksi pada tahap kedua ini. Tahap ketiga yaitu saat MP sudah bernilai negatif. Pada kurva bagian bawah terjadi tahap ketiga pada saat penggunaan tenaga kerja lebih dari 3 orang. Kondisi terjadi saat kurva MP mulai bernilai negatif. Kondisi tahap ketiga ini bila dilihat dari posisi kurva TP akan terlihat bahwa total produksi mulai mengalami penurunan dari titik puncaknya. Pada tahap ketiga ini, perusahaan sudah tidak memungkinkan untuk menambah produksi karena dengan menambah tenaga kerja justru akan menurunkan produksi total. Bila menambahkan tenaga kerja pada tahap ini justru membuat kerugian bagi perusahaan. Dari ketiga tahap di atas, perusahaan sebaiknya produksi pada tahap kedua. Pada puncak tahap kedua ini, perusahaan harus berhenti menambahkan jumlah tenaga kerja karena pada saat itu penambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan tambahan pendapatan. Saat itu terjadi, tambahan tenaga kerja sudah tidak memberikan tambahan keuntungan bagi produsen. Bila tambahan
bila tambahan pendapatan lebih besar dari tambahan biaya yang diperlukan untuk menambahkan tenaga kerja, sehingga penambahan output, maka perusahaan akan terus menambahkan tenaga kerjanya. Hubungan antara MP dan AP adalah jika marginal produk lebih besar daripada AP, maka AP akan naik. Produksi marginal atau MP yaitu tambahan output atau produk total akibat tambahan satu satuan tenaga kerja atau tambahan satu faktor produksi variabel. Bagaimana menentukan output yang menyebabkan MP sama dengan AP? Bukti secara garis grafis slot TP dan garis sinar dari titik A adalah sama besar, sementara tangen garis sinar paling besar untuk lebih jelas dilihat pada gambar di atas sebagaimana penjelasan yang rinci. Baiklah, itulah pemaparan dari saya mengenai tahapan dalam produksi. Mohon maaf jika ada salah dari materi yang saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.